Apa yang terjadi ketika seorang pemimpin berani melawan arus kepentingan global? Pada 2011, Muammar Gaddafi, sang singa Afrika, tumbang dalam tragedi berdarah. Bukan hanya karena pemberontakan rakyatnya, tapi karena ia dianggap ancaman bagi kekuatan Barat. Kini, sejarah mungkin sedang mengulang diri. Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakan kemandirian ekonomi dan pemberantasan intervensi asing mulai menuai badai. Proyek food estate, penguatan TNI, dan kerjasama dengan BRICS membuat Barat merasa tidak nyaman. Tapi di balik kritik otoriter dan gelombang demo yang mengatasnamakan suara rakyat, ada sebuah pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang mengendalikan narasi ini? Ketidakpuasan publik adalah nyata. Tapi jangan tutup mata bahwa dalam setiap gejolak, selalu ada pihak yang siap memetik manfaat. Apa yang terjadi jika ketidakstabilan ini sengaja dipelihara? Apa jadinya jika Prabowo seperti Gaddafi dijegal karena berani mengatakan tidak pada hegemoni asing? Ini bukan sekedar tentang Prabowo, ini tentang kedaulatan bangsa kita. Mereka menjatuhkan Gaddafi. Apakah Prabowo target selanjutnya? Hai penjajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tengah menghadapi gelombang protes besar-besaran yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya langkah penghematan anggaran. Demonstrasi yang dikenal dengan nama Indonesia Gelap telah berlangsung sejak Februari 2025, dipimpin oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Gerakan ini memprotes kebijakan Presiden Prabowo yang memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Langkah ini disebut berhasil menghemat hingga 306,6 triliun rupiah, tetapi banyak pihak menilai dampaknya justru memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Protes ini juga menjadi simbol ketegangan sosial akibat kebijakan populis yang dianggap tidak konsisten dengan kebutuhan rakyat. Salah satu isu terkini yang memperburuk situasi adalah pengesahan RUU TNI oleh DPR pada 20 Maret 2025. Proses pengesahan ini menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi yang menganggap bahwa undang-undang tersebut berpotensi mengurangi supremasi sipil dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. RUU TNI ini mencakup perubahan substansial dalam peran dan fungsi TNI, termasuk penambahan tugas dalam operasi militer selain perang seperti menangani ancaman cyber. Namun, banyak yang khawatir bahwa hal ini dapat membuka jalan bagi kembalinya dui fungsi TNI dalam pemerintahan. Tidak hanya gerakan Indonesia Gelap, tapi gerakan kabur aja dulu menjadi tren di media digital sebagai respons terhadap ketidakpastian politik dan ekonomi di dalam negeri. Meskipun Prabowo menikmati tingkat kepuasan publik sebesar 81% secara keseluruhan, survei menunjukkan bahwa kaum muda dengan pendidikan tinggi lebih banyak menyuarakan ketidakpuasan dibandingkan kelompok lainnya. Ketidakpuasan ini didorong oleh tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan anak muda, ketimpangan pendapatan, serta pandangan bahwa peluang ekonomi hanya terkonsentrasi pada elit tertentu. Di tengah situasi ini, peran mantan Presiden Joko Widodo masih menjadi sorotan. Jokowi yang sebelumnya menjabat selama 2 periode sebelum menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Prabowo pada Oktober 2024, tetap memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Ia dituduh melakukan nepotisme dengan mengangkat putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dalam pemerintahan Prabowo. Selain itu, Jokowi juga dikritik karena manuver politiknya yang dianggap lebih menguntungkan keluarganya daripada rakyat secara umum. Pengaruh Jokowi terhadap stabilitas politik Indonesia menciptakan dinamika yang kompleks di antara elit politik lama dan baru. Ketegangan politik yang terjadi di Indonesia saat ini mengingatkan kejadian di Libya tahun 2011, di mana Muammar Gaddafi akhirnya lengser dari jabatannya setelah pemberontakan rakyat yang tidak puas dengan rezim otoriternya. Muammar Gaddafi yang dikenal sebagai pemimpin Libya selama 42 tahun, memulai karir politiknya dengan melakukan kudeta militer yang tak berdarah pada 1 September 1969. Sebelum kudeta, Gaddafi adalah seorang perwira militer muda yang terinspirasi oleh pemimpin Mesir Gamal Abdel Nasser dan ideologi nasionalisme Arab. Ia bersama kelompok perwira muda lainnya membentuk Gerakan Perwira Merdeka
dan merencanakan penggulingan Raja Idris I yang dianggap tidak mampu mengatasi ketidakadilan ekonomi dan dominasi asing di Libya. Kudeta tersebut berlangsung cepat dan efektif. Pasukan militer Gaddafi berhasil menguasai Tripoli dan menduduki istana kerajaan tanpa banyak perlawanan. Raja Idris yang sedang berada di Turki saat itu tidak dapat kembali untuk mempertahankan tahtanya. Setelah mengambil alih kekuasaan, Gaddafi menghapuskan sistem monarki dan mendeklarasikan Libya sebagai Republik Arab Libya. Ia kemudian menjabat sebagai kepala revolusioner dan secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaannya dengan membentuk pemerintahan yang berlandaskan pada ideologi sosialisme Arab. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil menciptakan sejumlah kemajuan dalam berbagai bidang meskipun dengan cara yang seringkali represif. Salah satu kebijakan utama Gaddafi adalah nasionalisasi industri minyak yang menjadi sumber pendapatan utama Libya. Setelah menemukan cadangan minyak besar pada tahun 1959, Gaddafi berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing dengan mengambil alih kontrol atas sektor minyak. Pada awal 1970-an, ia berhasil menegosiasikan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Libya dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, sehingga meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Pendapatan dari minyak ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan subsidi bahan bakar serta listrik bagi rakyat. Gaddafi juga dikenal sebagai pemimpin yang menolak dominasi Barat dan seringkali bersikap antagonis terhadap negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Sikap ini terlihat jelas sejak awal pemerintahannya, ketika ia mencabut izin markas militer Amerika Serikat dan Inggris di Libya, serta mengusir mereka dari wilayahnya pada tahun 1970. Tindakan ini bukan hanya simbol penolakan terhadap intervensi asing, tetapi juga bagian dari ambisi Gaddafi untuk membangun identitas nasional yang kuat dan mandiri bagi Libya. Ia mengkritik intervensi asing di Timur Tengah dan berusaha untuk mengembangkan kekuatan regional di Afrika dan dunia Arab, dengan harapan dapat menyatukan negara-negara Arab di bawah satu kepemimpinan. Di bidang sosial, Muammar Gaddafi menerapkan serangkaian kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Libya secara menyeluruh. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah program perumahan gratis, di mana rakyat Libya berhak mendapatkan rumah melalui program negara dengan slogan rumah adalah milik penghuninya. Untuk mendukung keluarga baru, setiap pasangan pengantin menerima bantuan sebesar 50.000 dinar Libya atau sekitar 30.000 US dollar untuk memulai rumah tangga mereka. Di sisi lain, keuntungan dari cadangan minyak yang melimpah membuat harga bahan bakar minyak di Libya sangat rendah, sekitar 0,14 US dollar per liter, memberikan dampak positif pada daya beli masyarakat. Selain itu, pendidikan tinggi hingga universitas dan layanan kesehatan disubsidi penuh oleh negara, memastikan akses yang luas bagi seluruh warga negara. Tidak hanya menggratiskan biaya sekolah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelajar Libya untuk melanjutkan studi ke luar negeri jika program yang mereka pilih tidak tersedia di dalam negeri. Kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan tingkat melek huruf dari 25% menjadi 89% selama masa pemerintahannya, menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan. Tak hanya menggratiskan biaya sekolah dan mensubsidi biaya rumah sakit, Gaddafi juga membangun banyak sekolah dan rumah sakit. Pada tahun 1978, jumlah rumah sakit di Libya meningkat hingga 50% sejak tahun 1968 dan jumlah dokter melonjak dari 700 menjadi 3.000. Sistem perawatan kesehatan yang dibiayai oleh pendapatan dari ekspor minyak ini memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses ke layanan medis berkualitas tanpa biaya. Selain itu, Gaddafi mengimplementasikan program-program untuk memberdayakan perempuan, termasuk undang-undang yang menjamin kesetaraan gender dan akses pendidikan. Pada tahun 1970, undang-undang baru diberlakukan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Pemerintah juga mendirikan Federasi Perempuan Libya untuk mendukung partisipasi perempuan dalam masyarakat dan ekonomi. Gaddafi juga meluncurkan proyek infrastruktur besar yang dikenal sebagai Great Man-Made River, sebuah inisiatif raksasa untuk mengalirkan air dari akuifer bawah tanah di Sahara ke kota-kota pesisir yang oleh UNESCO disebut sebagai keajaiban teknik. Selain itu, pembangunan jaringan listrik dan jalan di Libya dianggap sebagai yang terbaik di Afrika Utara sebelum tahun 2011,
menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita Libya juga mengalami lonjakan yang signifikan selama era Gaddafi. Dari hanya $40 pada tahun 1951, pendapatan per kapita meningkat menjadi sekitar $8.170 pada tahun 1979, menjadikan Libya salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di Afrika pada waktu itu. Kebijakan redistribusi kekayaan dan investasi dalam sektor publik membantu menciptakan kelas menengah yang lebih besar. Dari segi kemandirian ekonomi, Libya memiliki utang luar negeri hampir nol dengan cadangan devisa yang besar, sekitar 150 miliar US dollar pada tahun 2010. Gaddafi menasionalisasi industri minyak pada tahun 1970-an, mengalihkan kontrol dari perusahaan barat ke National Oil Corporation Libya, sehingga memperkuat posisi negara dalam negosiasi internasional dan meningkatkan pendapatan nasional. Lebih jauh lagi, Gaddafi menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan pro-Afrika dengan aktif mendanai proyek pembangunan di benua tersebut, termasuk Uni Afrika dan Bank Investasi Afrika. Ia juga mengusulkan penggunaan mata uang berbasis emas atau gold dinar sebagai alternatif untuk menggantikan dolar AS dalam perdagangan Afrika, sebuah langkah yang dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara barat. Melalui berbagai kebijakan ini, Gaddafi berusaha untuk membangun Libya sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di panggung internasional. Lalu dengan segala kemajuan yang ia buat demi negaranya, mengapa ia dilengsarkan rakyatnya sendiri? Meskipun banyak kebijakan Muammar Gaddafi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kritik terhadap rezimnya tetap ada dan bahkan semakin menguat seiring berjalannya waktu. Banyak pengamat menilai bahwa meskipun pemerintah menyediakan fasilitas gratis seperti pendidikan dan layanan kesehatan, praktik nepotisme dan korupsi merugikan masyarakat luas. Dalam sistem yang dibangun Gaddafi, kekuasaan terpusat pada dirinya dan lingkaran dekatnya, di mana banyak posisi penting diisi oleh keluarga dan teman-temannya. Misalnya anak-anak Gaddafi seringkali diberikan peran strategis dalam pemerintahan, yang menciptakan kesan bahwa hanya segelintir elit yang benar-benar menikmati hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut. Praktik nepotisme ini tidak hanya menghambat kesempatan bagi individu yang lebih kompeten dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Banyak yang merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang yang seharusnya tersedia bagi semua warga negara. Akibatnya, ketidakadilan sosial semakin meluas dan banyak warga Libya merasa terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya melayani mereka. Seiring dengan itu, penindasan terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia menjadi catatan kelam dalam sejarah pemerintahan Gaddafi. Rezimnya dikenal dengan tindakan represif terhadap setiap bentuk oposisi, dan setiap kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada penangkapan atau bahkan penghilangan nyawa. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Gaddafi menggunakan kekuatan militer untuk menanggapi protes damai dengan kekerasan brutal, termasuk penembakan langsung terhadap demonstran. Kondisi ini menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan masyarakat. Rakyat Libya merasa tertekan untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka secara terbuka karena khawatir akan tindakan balasan dari aparat keamanan. Banyak individu yang enggan berbicara tentang politik atau bahkan menyebut nama Gaddafi di depan umum karena takut akan konsekuensi serius. Situasi ini mirip dengan rezim totaliter lainnya di mana pengawasan ketat dan ancaman kekerasan menjadi alat untuk menjaga kekuasaan. Hal-hal tersebut menciptakan suasana ketidakpuasan di kalangan rakyat yang akhirnya memuncak dalam bentuk protes besar-besaran pada tahun 2011. Protes tersebut merupakan bagian dari gelombang Arab Spring yang melanda berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika Utara pada saat itu. Banyak yang berpendapat bahwa ketidakpuasan terhadap rezim Gaddafi tidak hanya dipicu oleh kebijakan domestiknya tetapi juga oleh faktor eksternal. Negara-negara barat yang merasa terancam oleh sikap Gaddafi yang menolak dominasi mereka dan seringkali bersikap antagonis terhadap mereka, melihat kesempatan untuk mendukung pemberontakan sebagai cara untuk menggulingkan seorang pemimpin yang dianggap radikal. Intervensi militer NATO pada tahun 2011 untuk melindungi warga sipil dari tindakan brutal Gaddafi semakin memperburuk situasi bagi rezimnya. Akhirnya, pada bulan Oktober 2011, Gaddafi ditangkap dan dieksekusi oleh pasukan pemberontak di kampung halamannya di Sirte, menandai akhir dari rezimnya yang panjang namun penuh kontroversi. Kejatuhan Gaddafi memberikan pelajaran penting
tentang bagaimana kombinasi antara kemajuan sosial ekonomi dan tindakan represif dapat menciptakan ketidakpuasan rakyat yang mendalam, serta bagaimana dinamika geopolitik dapat mempengaruhi nasib seorang pemimpin di panggung internasional. Namun benarkah intervensi militer NATO dan keterlibatan negara barat untuk melindungi warga sipil? Ataukah ada kepentingan lain di dalamnya? Bocoran data dan dokumen yang relevan mengungkap berbagai aspek keterlibatan negara-negara barat dalam konflik Libya, khususnya terkait pelengseran Muammar Gaddafi. Dokumen rahasia diplomatik AS yang dibocorkan Wikileaks pada tahun 2010 dan 2011 menunjukkan bahwa AS telah memantau Libya secara ketat. Salah satu dokumen rahasia dari tahun 2009 membahas kondisi kesehatan Gaddafi serta kemungkinan kekacauan jika ia meninggal, meskipun tidak secara langsung menyebutkan rencana kudeta. Dokumen rahasia lain mengungkapkan ketidakpuasan AS terhadap kebijakan Gaddafi, terutama usulan gold dinar yang dianggap mengancam dominasi dolar Amerika. Selain itu, bocoran email Hillary Clinton pada 2016 melalui Wikileaks mengungkap diskusi internal AS mengenai Libya. Dalam salah satu email, seorang penasehat menyebut keinginan AS untuk mengontrol cadangan emas Libya yang mencapai 144 ton serta sumber daya minyaknya. Clinton juga diduga mendorong intervensi NATO dengan dalih melindungi warga sipil, meskipun tujuan utamanya adalah menggulingkan Gaddafi. Dokumen NATO yang telah dideklasifikasi pada periode 2011 sampai 2016 menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris secara aktif membombardir pasukan loyalis Gaddafi, serta memberikan dukungan intelijen dan logistik pada pemberontak. Operasi ini turut melibatkan CIA dalam pengumpulan data target serangan serta koordinasi dengan kelompok oposisi Libya. Peran CIA dan intelijen barat juga mencakup pelatihan dan dukungan bagi pemberontak Libya. Laporan The New York Times pada tahun 2016 mengutip mantan pejabat AS yang menyebut bahwa CIA dan MI6 telah melatih serta mempersenjatai kelompok oposisi sejak Maret 2011. Operasi ini dilakukan secara rahasia di Qatar dan Uni Emirat Arab, di mana senjata dan dana dialirkan ke kelompok seperti Dewan Transisi Nasional yang diakui Barat sebagai pemerintahan sah Libya. Selain itu, CIA terlibat dalam kampanye propaganda untuk memperkuat narasi bahwa Gaddafi membantai rakyatnya, meskipun klaim pembantaian massal di Tripoli tidak terbukti. Media Barat seperti CNN dan BBC juga diberi akses terhadap intelijen AS untuk meliput konflik ini secara sepihak. Upaya untuk menggulingkan Gaddafi ternyata bukan sesuatu yang baru. Sejak 1980-an, CIA disebutlah mendukung berbagai upaya kudeta terhadap Gaddafi, termasuk dalam operasi El Dorado Canyon, pemboman AS terhadap Libya pada tahun 1986. Dokumen intelijen Prancis yang bocor pada tahun 2011 juga mengungkap bahwa Presiden Nicolas Sarkozy memiliki kepentingan untuk menggulingkan Gaddafi karena khawatir Libya akan mendanai kampanye pemilu lawan politiknya di Prancis. Kepentingan ekonomi dan politik Barat turut menjadi faktor utama dalam intervensi ini. Amerika Serikat dan Eropa ingin mengamankan akses ke cadangan minyak Libya yang merupakan yang terbesar di Afrika. Setelah kejatuhan Gaddafi, perusahaan-perusahaan Barat seperti Total Prancis, Eni Italia, dan BP Inggris mulai menguasai ladang minyak di Libya. Sebelumnya, Gaddafi menentang privatisasi sektor energi dan lebih memilih bermitra dengan Cina serta Rusia. Selain itu, Gaddafi berencana mengganti transaksi minyak dan gas dengan mata uang emas Afrika atau gold dinar yang berpotensi melemahkan dolar AS dan euro. Bocoran email Clinton pada tahun 2016 menunjukkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap cadangan emas Libya yang bisa menjadi dasar bagi mata uang alternatif tersebut. Lebih jauh, Gaddafi dianggap sebagai ancaman geopolitik karena ia menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat di Afrika, mendanai berbagai proyek pembangunan di benua tersebut, serta menentang kehadiran militer AS di kawasan itu. Namun, meskipun banyak dokumen yang bocor mengungkap keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya, tidak ada dokumen CIA yang secara eksplisit mengakui rencana pelengseran Gaddafi. Operasi intelijen AS umumnya dilakukan melalui proksi seperti Qatar untuk menghindari jejak langsung. Selain itu, kebocoran data ini juga tidak menafikan kenyataan bahwa pemberontakan Libya pada 2011 dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap rezim otoriter Gaddafi, terutama dari suku-suku di wilayah timur Libya seperti Benghazi. Dengan demikian, intervensi asing dan faktor domestik saling berkaitan dalam kejatuhan Gaddafi dan kekacauan yang terjadi di Libya setelahnya. Saat ini ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo mungkin juga sedang dimanfaatkan oleh pihak Barat
untuk menjadikannya sebagai the next Muammar Gaddafi yang ingin dilengsarkan. Mengingat beberapa kebijakan dari era Presiden Jokowi dan Prabowo banyak yang tidak menguntungkan pihak Barat. Kebijakan nasionalisme sumber daya alam yang diterapkan oleh Prabowo seperti larangan ekspor nikel mentah dan pembatasan ekspor timah serta bauksit bertujuan untuk mendorong investasi dalam negeri, namun juga merugikan perusahaan tambang asing dari Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa. Selain itu, kerjasama dengan mitra non-barat seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didominasi oleh perusahaan China dan pembangunan IKN Nusantara dengan investasi dari Timur Tengah dan Asia menunjukkan pengalihan fokus Indonesia dari negara-negara barat. Prabowo juga menegaskan pentingnya perlindungan pasar domestik melalui pembatasan impor produk pertanian dan pelarangan aplikasi asing yang dianggap merugikan UMKM lokal. Dalam konteks geopolitik, penolakan Indonesia untuk bergabung dengan aliansi anti-China dan pembelian alutsista dari Rusia dan China semakin memperkuat ketidaknyamanan Barat terhadap kebijakan luar negeri Prabowo. Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia juga telah memutuskan untuk membuka lahan food estate di Merauke, Papua sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Proyek ini merupakan pengalihan dari program lumbung pangan yang sebelumnya dikembangkan di Kalimantan yang dianggap tidak berhasil karena kesuburan tanah yang rendah. Dengan luas lahan mencapai 2,29 juta hektar, proyek ini bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai pusat produksi pangan terutama padi dan tebu. Meskipun memiliki potensi agrikultur yang lebih baik dibandingkan Kalimantan, proyek ini juga menghadapi tantangan serius terkait infrastruktur dan dampak sosial terhadap masyarakat adat setempat. Wilayah Papua dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di kawasan Pasifik kerap menjadi pusat perhatian internasional. Program food estate yang digagas Prabowo Subianto sebagai upaya ketahanan pangan nasional, serta penguatan kehadiran TNI di Papua tidak hanya menuai kritik domestik, tetapi juga menjadi sasaran narasi asing yang berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara barat. Propaganda ini terlihat melalui 3 dimensi utama, yaitu advokasi politik, pendanaan, dan kampanye media global. Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch rutin menerbitkan laporan yang menyoroti pelanggaran HAM di Papua. Mereka menggunakan forum PBB seperti Sidang Dewan HAM dan Komite Dekolonisasi untuk mendesak Indonesia membuka akses internasional ke Papua. Negara-negara Pasifik seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga aktif mengangkat isu ini di Majelis Umum PBB dan Melanesian Spearhead Group, menyerukan hak penentuan nasib sendiri atau self-determination. Pada 2019, kedua negara ini secara terbuka menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM sistematis di forum PBB. Di Eropa, Parlemen Eropa pada 2023 mengeluarkan resolusi mendesak Indonesia mengizinkan kunjungan independen ke Papua termasuk oleh Komisaris Tinggi HAM PBB. Respons Indonesia terhadap tekanan ini tegas. Pemerintah menolak intervensi asing dengan dalih kedaulatan negara, sambil menggalakkan diplomasi untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan di Papua melalui program infrastruktur dan bantuan kemanusiaan. Namun kampanye internasional ini menciptakan citra negatif yang dapat mempengaruhi kebijakan negara donor barat terhadap Indonesia. Kampanye media internasional terhadap Indonesia di Papua dijalankan melalui film dokumenter seperti The Look of Silence tahun 2014 yang menyoroti kekerasan militer. Media sosial juga menjadi sarana utama dengan tagar seperti Free West Papua dan Papuan Lives Matter yang viral melalui akun-akun anonim berbasis luar negeri. Media besar seperti The Guardian dan ABC Australia kerap memberitakan Papua dengan sudut pandang kritis, membangun narasi bahwa wilayah ini adalah pendudukan Indonesia pasca Act of Free Choice pada tahun 1969 yang tidak demokratis, serta korban genosida budaya akibat eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah Indonesia merespons dengan kampanye Papua berkembang untuk menonjolkan pembangunan infrastruktur, sekaligus membatasi akses wartawan asing dan memblokir konten separatis. Namun pembatasan ini justru memperkuat narasi bahwa Jakarta menyembunyikan sesuatu, memicu kecurigaan internasional. Program food estate yang digalakan Prabowo di Papua dan peningkatan peran TNI di wilayah ini dituding sebagai bagian dari upaya konsolidasi kontrol Jakarta atas Papua. Proyek pertanian skala besar ini meski bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, dikritik karena berpotensi merampas tanah adat dan merusak lingkungan. Penguatan TNI di Papua termasuk dalam pengawasan proyek dianggap sebagai bentuk militerisasi yang memperburuk situasi HAM. Sementara bagi negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan Australia, langkah ini mengganggu kepentingan mereka dalam dua hal,
yaitu geopolitik Pasifik dan kepentingan ekonomi. Papua menjadi wilayah strategis dalam persaingan pengaruh Amerika Serikat dan China, sehingga kedekatan Indonesia dengan China melalui investasi infrastruktur di Papua bisa mengurangi pijakan Barat di kawasan Pasifik. Sedangkan perusahaan multinasional Barat yang bergerak di bidang pertambangan dan energi mungkin khawatir dengan dominasi TNI dalam tata kelola sumber daya Papua yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Propaganda asing di Papua tidak sepenuhnya terlepas dari kepentingan geopolitik. Isu HAM dan lingkungan menjadi alat untuk melemahkan posisi Indonesia di mata global, sementara program food estate dan militerisasi dianggap mengancam stabilitas yang diinginkan Barat. Di sisi lain, keterlibatan TNI dan pembatasan akses ke Papua justru memberi ruang bagi narasi asing untuk berkembang. Negara-negara Barat berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka mendukung kedaulatan Indonesia, tetapi di sisi lain, peduli pada isu HAM dan stabilitas kawasan di Pasifik. Sementara itu, Indonesia harus membuktikan bahwa pembangunan di Papua berjalan inklusif, tanpa mengorbankan hak masyarakat adat atau memicu eskalasi konflik. Selain itu, masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025 dan bergabungnya Indonesia dalam New Development Bank atau NDB, lembaga keuangan yang digerakkan oleh negara-negara BRICS pada 25 Maret 2025 kemarin, menandai langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan infrastruktur nasional. Keanggotaan ini membuka akses Indonesia ke pendanaan proyek berkelanjutan dengan bunga rendah, termasuk dana awal sebesar 100 miliar US dollar, yang akan dialokasikan untuk 77 proyek prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Namun langkah ini berpotensi mengganggu kepentingan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, yang melihat BRICS dengan dominasi China sebagai pesaing geopolitik dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Keterlibatan Indonesia dalam NDB tidak hanya mempercepat realisasi program food estate di Papua, tetapi juga memperdalam kerjasama dengan China. Hal ini menguatkan kekhawatiran Barat bahwa aliansi Indonesia dengan BRICS akan mengurangi pengaruh mereka di Papua, wilayah kaya sumber daya yang menjadi pusat persaingan antara Amerika Serikat dan China. Gelombang demonstrasi besar-besaran terkait RUU TNI tidak hanya menyoroti kekhawatiran domestik, tetapi juga menampakkan tuntutan geopolitik spesifik. Di Surabaya, massa demonstran menyelipkan agenda penarikan pasukan militer dari seluruh tanah Papua sebagai salah satu tuntutan utama. Tuntutan ini menuai kontroversi karena dinilai selaras dengan narasi kelompok separatis dan organisasi internasional yang kerap mendompleng isu HAM untuk mendesak demilitarisasi di Papua. Analis keamanan menenggarai adanya koordinasi terselubung antara elemen dalam negeri dengan aktor asing yang berkepentingan atas pengurangan kekuatan militer Indonesia di wilayah kaya sumber daya alam tersebut. Kritikus menilai rancangan undang-undang ini berpotensi membuka celah bagi narasi Barat tentang ancaman otoritarianisme di Indonesia, khususnya jika dibaca bersama desakan demilitarisasi Papua. Kekhawatiran utama terletak pada pasal-pasal yang dianggap mengaburkan batas kewenangan sipil militer, yang dikhawatirkan dapat mengikis kedaulatan pertahanan sekaligus kebebasan berekspresi masyarakat. Situasi ini rentan dimanfaatkan oleh negara-negara Pasifik dan kekuatan global yang ingin membuka akses ke tambang emas dan tembaga Papua, di mana kehadiran TNI selama ini menjadi penghalang utama ekspansi ekonomi mereka. Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dan menjaga stabilitas politik, menghadapi tantangan multidimensi. Eskalasi ketidakpuasan masyarakat jika tidak diatasi dengan dialog inklusif, berpotensi memicu instabilitas yang dapat dibajak oleh kepentingan asing. Negara-negara Barat yang telah lama berkepentingan menjaga pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik mungkin melihat momentum ini sebagai peluang untuk menekan pemerintahan yang dianggap kurang bersahabat. Ancaman intervensi ini mengingatkan pada skenario geopolitik masa lalu seperti jatuhnya rezim Gaddafi di Libya, di mana ketidakstabilan domestik menjadi pintu masuk campur tangan asing. Untuk menghindari jebakan serupa, Prabowo perlu menunjukkan kecakapan diplomasi yang berimbang, memperkuat legitimasi domestik melalui kebijakan pro-rakyat, sekaligus menjaga hubungan internasional tanpa terperangkap dalam polarisasi blok Barat versus blok Timur. Langkah krusialnya adalah memastikan RUU TNI tidak menjadi alat represi, melainkan instrumen pertahanan yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, pemerintah harus membangun komunikasi efektif untuk meredam narasi provokatif yang dapat memecah belah masyarakat. Dinamika dalam negeri dan tekanan eksternal saat ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan Prabowo.
Kesuksesannya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga oleh kelihayan mengelola narasi global agar Indonesia tidak menjadi korban permainan geopolitik asing. Belajar dari sejarah, kedaulatan hanya bisa dipertahankan jika pemerintah mampu merangkul rakyat sambil berdiri tegak di antara tarik-menarik kepentingan dunia. Di tengah dinamika global yang syarat dengan kepentingan asing, harapan terbesar kita sebagai bangsa adalah agar masyarakat Indonesia tetap teguh dalam semangat persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah dan kritis dalam menyaring informasi. Perbedaan pendapat adalah hak demokratis. Tetapi marilah kita jaga agar perbedaan itu tidak dijadikan alat oleh pihak luar untuk menggerogoti kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kita percaya kekuatan Indonesia terletak pada kebinekaan, kearifan lokal dan kemampuan untuk berdialog secara konstruktif. Masyarakat yang cerdas, yang selalu verifikasi fakta sebelum bereaksi adalah benteng terbaik untuk melawan propaganda asing. Mari bersama-sama menolak segala bentuk intervensi yang mengatasnamakan demokrasi atau HAM, tetapi sesungguhnya bermuatan kepentingan geopolitik semata. Pemerintah pun harus terus membangun kepercayaan rakyat melalui kebijakan yang adil, transparan, dan pro-rakyat kecil. Hanya dengan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang bersatu, Indonesia mampu menepis segala upaya destabilisasi dari luar. Indonesia bukanlah medan perang proksi kepentingan asing. Dengan menjaga persatuan, meningkatkan literasi, dan memperkuat ketahanan nasional, kita bisa membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak sebagai negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah pusaran global. Semoga ke depan anak cucu kita mewarisi Indonesia yang tetap utuh, damai, dan tak tergoyahkan oleh agenda pihak manapun. Bersatu kita teguh, terprovokasi, kita runtuh. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.